Kali ini kita akan membahas kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan itu sendiri, benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Syarat untuk kongruen itu pertama, sisinya sama panjang, sudutnya itu sama besarnya. Nah, kesebangunan, benda dikatakan sebangun jika benda itu memiliki bentuk yang sama, ukuran yang berbeda. Nah, syarat untuk kesebangunan di sini juga ada dua. Pertama, sudutnya bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisinya sama panjang. Nah, pelajaran kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan berasal dari kata kongruen, itu bentuk sama dan ukuran sama. Kesebangunan dari kata sebangun, bentuk sama, ukuran berbeda. Nah, untuk contoh di sini, nah kita lihat dari contoh A, B, C, D, E, F yang mana dinamakan kongruen. A dan B. A, nah, kongruen dilambangkan dengan tanda begini. A kongruen dengan D. Bentuk sama, ukuran sama. Nah, kalau A dan B itu tidak kongruen. Nah, begini tanda tidak kongruen, ini tanda kongruen. Contoh yang kedua, ada dua gambar persegi panjang yang sama besar. Nah, sama besarnya, sama panjangnya. Nah, sekarang ini termasuk kongruen apa sebangun? Karena ukuran dan bentuknya sama, dia kongruen. Kongruen. Lambang kongruen seperti ini. Yang kedua, ada dua gambar segitiga, yang satu besar, yang satu kecil. Bentuknya sama, terus ukurannya berbeda. Dia kongruen? Bukan, karena ukurannya berbeda. Nah, kalau bentuknya sama, ukurannya berbeda, dia termasuk sebangun. Lambang dari sebangun. Gambar yang ketiga, nah, di sini juga yang satu besar dan kecil, bentuknya sama, ukurannya berbeda, berarti sebangun. Nah, setelah melihat contoh tadi, nah di sini sekarang apa itu kekongruenan? Nah, satu benda dikatakan kongruen jika kedua benda itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, yang ini tidak kongruen karena bentuk dan ukurannya tidak sama. Yang ini dikatakan kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, setelah kita tahu apa itu kongruen, sekarang kita perhatikan syarat dari kongruen. Pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Ini syarat dari kongruen. Nah, kalau kesebangunan itu benda dikatakan sebangun jika bentuk sama, ukuran berbeda. Kedua gambar ini merupakan contoh kesebangunan. Ini lambang kesebangunan. Gambar yang A merupakan gambar kesebangunan, yang B juga kesebangunan. Nah, syarat kesebangunan, sudut bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi bersesuaian sama panjang. Lanjut contoh soal. Nah, di sini ada dua gambar persegi panjang. Persegi panjang ABCD dan PQRS. Nah, apakah panjang persegi panjang ABCD sebangun dengan panjang persegi panjang PQRS? Nah, kita membuktikan kalau sebangun ada dua syarat. Yang pertama, syarat itu sudutnya. Nah, kalau persegi panjang, sudutnya sudah pasti dia 90 derajat. Di sini siku-siku, 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 siku-siku ya. Sudutnya sama 90 derajat. Nah, sekarang
Sudut A bersesuaian dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Nah, terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut S. Nah, karena sama semua sudutnya 90 derajat, maka syarat untuk yang sebangun yang pertama ini memenuhi. Nah, kemudian syarat yang kedua itu sisi. Nah, sisi sebanding. Sisi sebanding. Nah, sekarang karena sisi A dan B bersesuaian dengan P dan Q. Sisi AB itu dibagi PQ. AB 10 cm, PQ 5 cm. Sama-sama dibagi 5, 2/1. Atau bisa ditulis 2:1. Sekarang sisi yang kedua, sisi AD berbanding PS. Nah, AD 6 berbanding PS 3 2/1. Sisi berikutnya yaitu BC berbanding QR. BC berbanding QR. Nah, BC 6, QR-nya 3, sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. Nah, 1. Boleh tulis begini, boleh tulis begini. Nah, yang terakhir DC berbanding SR. DC berbanding SR. Nah, DC ini yang di bawah 10, yang di atas juga 10. Ini juga sama 10. SR di bawah 5, di atas 5. 2/1. Karena sisinya sama semua, maka syarat sebangun memenuhi untuk soal ini. Nah, bagaimana dengan kekongruenan dua segitiga? Nah, kalau kekongruenan dua segitiga, syaratnya pertama, sisi bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut bersesuaian sama besar. Nah, di sini ada 4 khusus untuk segitiga. S ini maksudnya sisi SD ini sudut, sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, sudut sisi. Nah, sekarang kita perhatikan syarat ini dengan gambar. Khusus untuk segitiga, kekongruenan segitiga, nah semua sisi dan sudut itu tidak perlu dicek kekongruenannya, cukup dia memenuhi kelima syarat ini ya. Nah, 5 kondisi ini. Yang pertama ini sisi. Nah, yang tadi ditulis di slide depan. Nah, ini sisi. Kalau sudah memenuhi ketiganya, artinya dia kongruen. Yang kedua, sudut, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, ini kalau sudah memenuhi sisi, sudut, sisi, berarti dia kongruen. Yang ketiga, sudut, sisi,
sudut. Sudut, sisi, sudut. Yang keempat, sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Nah, ini baru 4 ya, kondisi kekongruenan khusus untuk segitiga. Nah, syarat atau kondisi yang kelima ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sudah diketahui sisi miring, dan sisi lainnya, satu sisi lainnya, maka sudah disebut kongruen. Sisi miring, sisi lainnya, maka segitiga ini sudah disebut segitiga kongruen. Nah, ini khusus untuk kekongruenan dua segitiga. Contoh, nah, buktikan bahwa segitiga ABC sama dengan segitiga DBC ini kongruen. Nah, di sini ada dua sisi yang sama, sisi AC dan sisi DC. Dari mana dilihat? Dari simbolnya ya. Terus yang kedua, AB dengan BD. Nah, sudah dua syarat yang diketahui. Nah, sekarang ini BC berimpit dengan ABC, segitiga ABC dengan segitiga DBC. Jadi dia berimpit antara dua segitiga ABC dengan segitiga DBC. Nah, berarti diketahui sisi, sisi, sisi. Jadi syarat pertama sudah memenuhi, sisi, sisi, sisi. AB itu sama dengan DC, sama panjang. AB ini AC, AB sama dengan BD, sama panjang juga. Nah, sekarang kita buktikan dengan contoh kekongruenan pada segitiga. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC itu sama dengan segitiga DBC. Di sini sisi AC itu sama karena simbolnya sama dengan DC, berarti dia sama panjang, baru satu. Yang kedua, sisi AB simbolnya juga sama dengan BD, DB, berarti dia juga sama panjangnya. Nah, sekarang di sini ada pembatas antara segitiga ABC dengan segitiga DCB. Nah, dia berdampingan, berarti sisinya ini juga sama panjang. Nah, karena ketiga sisinya sama panjang, berarti dia memenuhi sisi, sisi, sisi. Syarat yang pertama. Nah, jadi untuk pembuktian segitiga, kedua segitiga di atas itu AC sama dengan DC, ini simbolnya sama, panjangnya juga sama. AB dan BD simbolnya sama, panjangnya juga sama. BC untuk segitiga ABC dan BC untuk segitiga BDC ini berhimpitan, jadi panjang sisinya sama. Maka dia kongruen karena memenuhi syarat yang pertama atau kondisi yang pertama.